Udah jadi co-host Mas Fandi. Yakin? Tadi siapa yang belum dijadikan co-host? Peserta. Saya, Bu. Salah. Iya. Bagaimana Bagaimana juga cara Ibu atas nama Dwi Nurnita Sari. Saya Anes Ya. Laras, Bu. atau menunjukkan salah satu Topan Permadi organ juga belum, Saya Bu. Mailina, Bu. Kelompok 3 belum juga dijadikan kegiatan co-host. yang pertama dari isu. Kegiatan yang pertama menggunakan itu beratnya di bawah yang itu yang metrik tadi. Yang metrik. Mailina udah tuh. Coba diklik di atas itu Mbak Divi, dilihat. Karena harus ada komunikasi terhadap mentor. Apalagi tadi Mbak Anesti. Iya, Ibu Anes Laras. Topan Permadi, Bu. Komunikasi juga kolaboratif. Ya. Ini yang perlu dijelaskan ya. Jadi bukan siswanya yang terakhir. Jangan sasaran itu bukan orang lain, tapi panjenengan. Jenengan itu siswa kompeten menunjukkan itu juga dengan apa namanya itu panah itu siswa terakhir dan kreatif. Jadi bukan siswanya. Sasaran berakhir. Nah, bukan siswanya. Atau nanti di Korea sasarannya bukan orang. Surat perintah Siapa lagi yang belum dijadikan co-host? jadi legal standing panjenengan untuk melakukan kolaborasi. Ada ya? Selamat terima kasih kepada Terima kasih Bapak Penguji dan kepada Mas Pramudia, maka sudah melakukan revisi sesuai dengan Cek Pak Hana Rosadi. Kelompok 4 Ya. berikutnya silakan masuk ke Ya. atau Mas Ragil, silakan dipastikan mentornya masuk duluan baru menjenengan masuk ya. Pak Hana Rosadi minta info untuk kelompok 2, urutan nomor 2 siapa ya? untuk nomor Ragil. 2 berikutnya dari Kelompok 2 urutan kedua Dian Kurniawan. Oke, Bun. Saya panggil sebentar, Bu. Mas Ragil, mana Mas Ragil? Ya, Bu. Bukan mentor tentu. Rosadi siapa ya? Kelompok 2 Pak Dian Kurniawan, Pak. Mentornya silakan dipastikan masuk dulu. Oh ya. Saya Ya. kirim ke WA daftar itu. Pak Sugiarto. Hadir. Ye, silahkan langsung masuk ke kelompok 4, Pak. Oke, Pak Safirin, siap-siap ya.
Maaf Ibu, yang sudah Bu Ina, Recording in progress. Ya, gimana Pak? yang sudah presentasi ini gimana? Boleh, Boleh live. boleh Jadi link dari Zoom. Ya, jadi hasil rekamannya yang presentasi itu saja ya? Ya, gimana? Hasil recordnya deng, hasil recordnya yang presentasi itu Iya, saja. iya, Oke. iya. Ya, matur nuwun Bu. Sudah kan dari record tadi ya. Ini. Sebelumnya perkenalkan tugas di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, sebagai penghulu. Kali ini akan Menunya mungkin ya maksudnya ya kalau interpretasi. Loginnya kemarin pas agak Kelompok 3, Mbak Ikrima, eh, urutannya ini ya, Mbak Ikrima ya, tapi tadi Mbak Mira. Mbak Ikrima ada, Mbak Ikrima. Halo Pak, saya urutan terakhir Pak. Pak Panggi, kelompok tiga Oh, saya saya apa sudah ada japri, update Pak. lagi? Hah? Saya sudah japri ke Sudah Bu Ina dan dibagi Pak Panggi, jadwal, Pak. Tapi belum Bentar. direspon. Urutannya berubah itu, Pak, yang saya japri. sudah dibagi jadwalnya Pak. Yang Indra, Pak Indra, Pak, yang japri, Pak. kelompok, adanya kelompok, nah, Kelompok 3. kelompok 3 nggak ada, coba dijapri lagi, Mas. G, angkatan. Mhm. Ini ada yang japri tapi kelompok 2. Pak, sudah masuk belum, Pak? Walah, iya, iya, iya. Mbak Mira, berarti ini Pak Sokip ya. Sudah ada? Hadir Pak. Hadir Pak. Oh iya, mentornya sudah ada, Mas? Sudah, ini baru tak siapkan dulu untuk masuk di Chrome. Ye, masuk breakout room di Sebentar Pak. apa?
di mute sama kameranya dimatikan dulu ya. Pak Panggih, Ya, izin nanya Pak Panggih. itu Mas. Eh, ini kan sepertinya jadwalnya lebih cepat dari perkiraan, Pak. Mm-mm, Sedangkan Ribon. mentor saya itu bisanya siang habis duhur karena ini ada audit di kampus. Itu nanti gimana ya, Siang Pak? habis duhur. Iya, kemarin menyampaikan begitu. Jadi di jadwal saya itu kan kemarin katanya estimasi kan 45. Beliau mengendaki ya sudah jam 2 gitu. Nanti naik lebih cepat bagaimana Pak? Kalau auditnya belum selesai. Bisa dikomunikasikan dulu Mas. Audit komunikasi Coba dulu. dikomunikasikan dulu ya Mas. Ya, Mm. oke. Ya. Siapa tadi? Pak Soket ya, Pak Soket sudah masuk ya. Pak Panggih, kelompok 1 ada pergeseran, Pak. Eh, ke Bu Ina ya, Bu di Ina. Japri saja ya. Saya di kelompok 3.
Apa iki kok kode-kode barang iki? Nah, Mas, nganu apa ngono? Mas Abed, Iki kok ana jenenge nggo kode-kode iki ngapa kowe? Dereng sakniki kok, Pak. Hah? Dereng sakniki. Mangke nek pun ilang-ilang menit kan masuk tak kabarin. Oh, saya udah masuk. Nah, gini maksudnya niki tasih celak per satu orang tuh. Masyarakat sudah memahami. Mbak Alfia, Mbak Alfia mana sudah? Iya, Bu. Ya, ya teman-teman cek WA juga ya. Kalau udah ada panggilan di WA langsung masuk ke room. Mentornya di atas. Perbaikan sesuai Mangkok dengan piring. saran dari Bapak Penguji. Segera mungkin. Oke, terima kasih. Cukup Mas Raki. Mangkok piring. Kita masuk ke kelompok 4. Ya. Ya, Mas Sopirin silakan masuk ke room 4. Baik, Bu, mentor saya atas nama Pak Adi Wirawan ya, Bu. Ya, ya, nggak tahu ya siapa. Ya, silakan dimasukkan Mas. Kalau misalnya nggak bisa masuk sendiri, dibantu dimasukkan. Oke, kelompok 2, nomor urut 2, silakan dengan mentornya untuk bisa masuk ke room 2, akan tetapi tidak dinyalakan videonya ya. Pak Kurniawan apa ya? Iya Pak, saya Pak. Oke, monggo. Selaku coach saya Di Wirawan. yang saya hormati Pak Adi Wirawan selaku media perkenalkan DPNS Jakarta Pak Komputer Adi yang Wirawan sudah bergabung di Zoom. kali ini rancangan aktualisasi saya yaitu digitalisasi sistem organisasi dan prestasi siswa di Universitas Jaga. Kemudian step yang pertama kita melakukan identifikasi isu dan ditemukanlah 5 isu. Yang pertama berkaitan dengan sistem manajemen aset bus yang belum optimal dan terintegrasi dengan teknis. Kedua, belum tersedianya rekap kegiatan organisasi
dan prestasi. Bu Ina, Bu Ina. Iya, gimana Mbak? Ini Pak mentor saya kan kemarin sudah janjian jam 11. Ini saya konfirmasi lagi itu belum ada respon soalnya lagi dinas luar niku. Jadi kayaknya kelompok 4 ada perubahan urutan lagi, Bu. Nanti karena ini kan sepertinya pukul 12 itu kan sudah diharapkan sudah selesai semua kelompok. Jadi nanti ya kalau misalnya ya kuning kan tadi di urutan 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau 5 misalnya ternyata belum bisa, diharapkan mentornya udah siap, jadi nanti maju dulu. Makanya yang mentornya belum siap, kita loncati gitu aja, nggih. Nggih. Ya. Nggih, Bu Ina. Karena fitur ini belum Pak Adi Wirawan ada. dari pihak Mohon izin kelompok 4 setelah Pak Sobirin, Pak Topan, Ibu. mahasiswaan belum memiliki Pak Sobirin kenapa? Ye. Setelah Pak Sobirin diganti Bu Ina. saya, Bu. Dari Setelah Bu Pak Sobirin, nggih. dari Bu Sinta menjadi Topan Permadi. Ya, oke. Saya belum siap, Ibu. Ya. Bu. Lihat data ini belum Pak Adi Wirawan ada. Terus rumahnya gimana? kita meningkatkan kualitas data Ini kelompok 1 setelah Mbak Alfian Sarif ya? Cobaannya bisa mandiri, yang kedua nanti bisa bersama dengan tim lain. Ya, lebih setelah semua selesai. Ada perubahan Bu kelompok 1, mohon izin. Sudah konfirmasi ke WA jenengan Bu urutannya Bu. Iya, sudah tadi pagi WA saya. Berarti nanti setelah Mbak Alfia Pak Sarif Mudofar, ya? Pak. Pak Mudofar. Saya, Ibu. Ganti lagi. Itu yang di WA Bu yang tadi.
Ya Allah, ngabari jangan mepet-mepet dong. Gini Pak Kepala kebetulan belum selesai ini. Ya, oh, teman-teman, kalau misalnya saya minta tolong teman-teman yang screenshot bisa nggak di kelasnya sendiri-sendiri? Di, di, untuk dirinya sendiri-sendiri bisa nggak? Setelah screenshot dikirim di mana, Bu? Dikirim ke saya aja nggak apa-apa. Jadi tapi screenshotnya posisinya ini ya Mas, apa di view speaker, jadi kan kelihatan wajahnya satu besar ketika misalnya Mas Ma'rus menyampaikan, terus dibikin speaker, kan jadi wajahnya terlihat besar. Nah itu nanti di screenshot. Atau kalau misalnya riweuh ya, karena sedang presentasi tapi harus screenshot kan mungkin agak riweuh ya. Minta tolong nanti setting setting zoom-nya dibikin yang speaker aja. Jadi nanti kalau misalnya kedengeran nggak suara saya? Kalau setting zoom-nya dibikin speaker. Jadi ketika Mas Ma'rus bicara, wajahnya terlihat besar satu gitu kan. Kemudian penguji, mentor, dan moderator ketika bicara kan nanti juga terlihat wajahnya besar satu gitu. Nah, harapan saya kalau nggak sempat screenshot, paling nggak saya nanti dari rekamannya bisa bisa saya screenshot di rekaman itu. Tanya. Ya kalau ingat aja deh, karena kalau tampil mungkin ini ya sudah fokus dengan apa paparannya gitu ya, mungkin bisa jadi lupa atau apa. Tapi kalau misalnya nggak lupa, minta tolong setting zoom-nya dibikin yang speaker ya. Bu Ina, mohon maaf izin bertanya, Bu. Ya. Ini saya kan sudah selesai tadi, Bu, yang urutan pertama. Tadi Sudah sudah selesai saya, yang urutan 2. iya, saya tadi Ya, silakan presenter yang selanjutnya. pertama. Sudah, Bu, sudah masuk ke Mas Arif. kelompok 2, Bu, saya. Pak Dian sekarang. Ya, Pak Ya, Dian. Pak Dian udah masuk. Sudah, Bu. Ini saya izin Ya, bertanya tentang screenshot tadi, Bu. Gimana, Mbak? Tadi saya sempat men-screenshot, tapi yang pas masih multiple gitu. Jadi, Pak moderator saya, penguji, kemudian mentor, dan Pak Syahrul tadi. Galeri gitu ya, format Iya, galeri. galeri gitu, Bu, saya. Cuma sempat satu itu aja, Bu, maksudnya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Nanti bisa dikirim ke saya ya. Oh, baik, Bu. Terus tadi recordingnya yang tidak sudah ada pilihan untuk record to device. Jadi ini di cloud ya berarti recordnya, Bu. Di komputer masing-masing ya, di laptop masing-masing. Tapi tadi waktu saya record tidak ada pilihan to device. Begitu record langsung ke cloud, Bu. Oh iya. Iya. Tadi sudah saya sempat tanya ke Pak Syahrul, terus kata Pak Syahrul, yaudah yang penting di-record dulu aja Mbak, gitu. Oh, dipastikan nanti yang lain dipastikan komputer ya. Karena kalau cloud itu khawatirnya lupa nggak diambil. Nah, sedangkan kami kan Zoom-nya yang beli ya, maksudnya berbayar gitu. Jadi ada batas waktunya sekian sampai sekian hari. Iya. Tadi saya tanyakan, Bu, ini kok tidak ada pilihan record to komputer gitu. Jadi begitu record dia langsung record ke cloud gitu, Bu. Ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Untuk yang lain nanti dicek recordnya ke komputer ya. Oke, kemudian kalau yang sudah selesai boleh leave dari Zoom ini. Ya, baik, terima kasih Ibu, izin live ya, Bu. Selamat yang sudah selesai ya. Sukses. Amin, terima kasih Bu.
Mbak Ina, Mbak Ina, Ya, yang Mbak Vina udah dijadiin host. Mbak Mbak Vina Vina. mana tahu orangnya kok nggak muncul ya. Belum, Pak. Nah, Saya itu Ya, belum tuh. Mbak Vina dijadikan kalau co-host. bicara kan saya jadi bisa. Saya sudah chat di Ya, grup ini. Matur nuwun. ya silakan. Ya. Dari kelompok 3, Pak Hasan udah ada belum? Pak Hasan, udah ada. Mentornya sudah siap, Mas? Mentor sudah Pak, sudah ada. Silakan. Udah co-host ya, sudah co-host. Oh ya. Sudah dijadikan co-host. Halo, Mas. Ya. Sudah dijadikan co-host jenengan, Mas Hasannya. Oh saya sudah Pak. Oh iya. Mentor Silakan dari masuk ke room 3 dengan catatan kamera sama soundnya di mute dulu ya. Kamera Iya, Pak. off dan soundnya di mute. Oke, monggo. Izin Pak Panggih, saya belum jadi co-host. Oh ya, Mbak Ina itu, Mas Zeus, Mbak Ina, Mas Zeus. Mas siapa? Zeus jadiin Yang belum co-host. jadi co-host ini ya, langsung Mbak Ina ini ya. Ya, yang belum jadi co-host silahkan bersuara biar saya bisa langsung nyari ketemu. belum jadi apa Mas? Ya, Mbak Sinta kelompok 4 silahkan masuk ke Pak Topan dulu Ibu tadi. Diganti Pak Topan dulu baru Oh saya. iya iya iya. Nggih. betul. Setelah Pak dulu. Topan baru Ya, saya. Pak Nggih. Topan. Nggih. Ya, Pak Topan. Silahkan mentornya disiapkan. Pak Mentor sudah di dalam, Bu. Oh, sudah, nggih. Boleh masuk ke breakout tapi videonya dimatikan ya. Pak menika, Bu nggih. Ya, kemudian Pak Topan nanti settingan Zoom-nya di view itu dibuat speaker ya. Settingan view-nya gimana, Bu? Dibuat speaker aja, jangan galeri. Oh, nggih, speaker nggih. Siap. Ye, kalau mau dibuat galeri kadang-kadang aja. Ya, kalau bisa speaker aja. Siap, siap. Jangan lupa rekodnya ke komputer. Jangan Komputer. cloud. Siap, siap, siap. Ya, silakan masuk. Ini udah kelas semua ya? Ini enggak. Kalau masukkan bagian Mbak. Aku gini. Click out.
Kelompok satu setelah Mbak Alfia siapa ya? Sarif. Saya Ibu. Oh, Pak Mudofar. Ya, oke, silakan masuk ke Udah room. co-host belum ya Bu ya? Belum. Belum tuh. Ya, Mas. Ya, dipastikan ya. Cek dulu biar nggak kelamaan. Saya pamit Mbak Ina ya. Oh, iya Pak. Matur nuwun Pak Pardi. Iya. Iya, maaf saya tadi nggak masuk ke dalam room. Iya. Ya, harusnya tadi dari Balai Diklat aja nggih Pak. Nggak usah Zoom. Nggih Pak, nggih matur nuwun Pak Pardi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tak konfirmasi ke mentor dulu sebentar Ibu. Pemilihan narasumber yang Ya, kalau ada yang lebih siap dulu mentor sama pesertanya silahkan maju dulu kelompok satu. Nggih, Bu. Kalau Pak Mudofar mentornya belum siap, ini saya udah Ya, kondisikan nggih, dulu. Pak Sarif dulu boleh. Nggih, Tenang. silakan. Pak Mudofar setelah Pak Sarif ya. Walah, Nah, Pak mentornya Panggi, udah siap. saya tadi sempat kepental ini tolong dijadikan host gitu, Pak. Ya sudah Pak Mudofar silakan masuk dulu. Mentornya dimasukkan Pak. baik Ibu. Kemudian setting view-nya dibikin speaker ya Pak. Kemudian yang ketiga, proses penyusunan materi oleh para fasilitator. Lalu kemudian yang keempat, evaluasi materi. Mentornya siapa Pak Hakim? Benar Bu. Ya Pak Hakim Tempuran ya. Ya silakan masuk ke kelompok satu Pak. Pak Mudofar. Ya, Pak Hakimnya udah saya masukkan. Oh, jangan. Bu Yuni itu saya masuk sekarang mana nanti? Oh. Itu backgroundnya sih tulisannya gimana biasanya muncul latar-latar. Begitu.
Yang ini saya live dulu. Ya terus ini ya. Matikan. Ini. Suaranya. Mbak Ina nomor 1 ada perubahan nggih. Yang nomor 6 dipindah nomor 10. Mbak Adel diganti sama saya, Bu. Mana? Yang kelompok 1 habis Pak Mudofar siapa? Pak Sarif ya? Saya, Bu. Iya, Bu. Yang Ya. Terus perubahannya apa lagi nih? dari Pak Sugeng nanti kan tadi kan sebelumnya Mbak Adel. Tapi langsung diganti saya, Bu, Mbak Adel. Setelah Pak Sarif aja siapa? Pak Mudofar, Bu.
Setelah Mas Topan, kelompok 4 siapa ya? Mbak Sinta? Saya Ibu G, Sinta G. Oke, siap-siap ya Mbak, mentornya dihubungi. Oke Bu, G. Udah jadi co-host ya. Mbak, nanti Ya Bu. setting Zoom-nya dibuat speaker ya. Oh, G Bu, siap G. Oke. Cek info untuk kelompok 2 nomor urut 3 silahkan mempersiapkan diri dengan mentornya. Seperti tadi videonya mohon tidak diaktifkan. Sekali lagi kelompok 2 nomor urut 3 silahkan masuk dengan mentornya dengan tidak mengaktifkan videonya. Terima kasih. Baik, Pak, saya yang dari kelompok 2 nomor 3. Salah satu organisasi dari isu terbesar saat ini adalah literasi digital, yaitu kemampuan menyaring informasi. Tadi ada saring sebelum sharing. Program ini ya sangat tepatlah dengan memasukkan materi tentang identifikasi hoax, misinformasi, dan disinformasi. Dalam konteks keislaman, ini selaras dengan prinsip tabayun atau klarifikasi yang membekali guru-guru kita serta siswa kita untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Rencana juga nanti kami kan anak-anak itu HP masuk kemudian dikumpul oleh OSIS dibagikan saat pulang. Ke depan begitu masuk pintu gerbang ini akan ada segitiga bermuda insya Allah. Jadi anak-anak itu udah hilang semua akses selain untuk akses pembelajaran. Tapi itu perlu proses juga. Tapi tamu juga nanti akan hilang juga nggak bisa akses. Nah ini nanti baru pembahasan. Oleh karena itu yang ketiga penekannya pada pendekatan atau orientasi pada dampak belajar siswa. Jadi ketika guru sudah dampak sudah melek digital dan juga sharing sebelum sharing itu tujuan akhir dari program ini meningkatkan kualitas dan keterlibatan belajar siswa karena dengan guru yang melek digital tadi artinya tidak sekedar share atau mereka menggunakan platform ini tapi belum dipelajari apakah itu positif negatif, ini proses pelajaran akan lebih dinamis tentunya insya Allah, interaktif dan relevan dengan dunia siswa yang merupakan generasi digital native. Saya kira itu dan saya setuju mendukung, mudah-mudahan terrealisasi dan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Dr. Hadzim tadi, Bapak Kakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, Pak Ngadian telah memberikan support maupun konfirmasinya. Ya, sekali lagi saya atas nama moderator saya ucapkan selamat, good luck pada Mas Dian Kurniawan
saya benar-benar tertarik ya kerja-kerja Mas Dian Kurniawan, terutama tadi madrasah berbasis digital itu. Oke, ya ketemu di lain hari. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mohon Mas Sahrul untuk memasukkan atau mempersilahkan peserta berikutnya untuk ke breakout room berikut ini. Terima kasih dan kepada Mas Dian dan Pak Ngadian, nyun sewu untuk bisa sambung dengan hormat untuk bisa keluar dari breakout room ini. Monitor. Oke, Pak Pilot silahkan masukkan itu. Bu Fitriani. Ya, mentornya ya. Iya, ini sedang di Oke, siap. sedap gitu. Jangan lupa nanti direkod ya. Kalau bisa rekod komputer. Kalau nggak ada pilihannya ya yang cloud. Gitu ya. Iya, baik Pak. Saya sudah mulai merekod Oke. room ini. Sebentar ya Pak, saya pastikan Pak Kepala udah. Ini sedang membantu. Mohon maaf nih Pak, saya memastikan Bapak mentor mau masuk dulu. Ya, silakan dipastikan dulu. Belum masuk Pak Sarul? Mari Pak. Ini sedang saya hubungi. Sudah masuk ya, Pak Firdaus ya. Monggo Pak Mutadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke breakout room Mbak Fitriani. Kali ini adalah sesi presentasi atau seminar dari rancangan aktualisasi yang sudah dibuat oleh Bu Fitriani, bagian dari perjalanan pendidikan di Latsar. Ya. Dan selamat datang juga mentor dari Ibu Fitriani, Bapak Firdaus, Kepala MTSN 3 Brebes. Ya, dan saya perkenalkan bahwa penguji di seminar ini adalah Bapak Kepala Kemenak Kantor Gunung Kidul, ya itu ya, Bapak H. Mukotip. Oke. Dan perlu saya informasikan the rule of game daripada seminar ini adalah waktunya 30 menit sebenarnya. 10 menit pertama untuk presentasi Bu Fitriani, kemudian 10 menit kedua digunakan oleh Pak Haji Mukotip melakukan pengujian terhadap apa yang telah tertuang di dalam rancangan aktualisasi Bu Fitriani. Kemudian 5 menit berikutnya adalah konfirmasi atau dukungan dari mentor. Oke, tanpa berlama-lama, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Fitriani untuk melakukan presentasi seminarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin share screen Bapak. Baik, permisi Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, baik. Assalamualaikum Oke, sudah, Mbak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Maaf, Bu Purna. Bapak semuanya, yang saya hormati Oke, Bapak suaranya Pengurus. bisa dibesarkan sedikit, Mbak, atau mic-nya didekatkan ya? Oh ya, apakah seperti ini sudah terdengar, Ya, Bapak? agak lumayan, Ya, agak sedikit lumayan. Oke, lanjut. baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Mentor, dan Bapak Moderator yang sudah berkenan hadir dalam rancangan aktualisasi saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya peserta Latsar CPNS periode 2 Angkatan 9 dan unit kerja atau instansi saya yaitu di MTS Negeri 3 Brebes. Untuk judul rancangan aktualisasi yang saya angkat yaitu meningkatkan literasi siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan media flipbook. Adapun mengapa saya mengangkat judul tersebut, yaitu ketika setelah melakukan pengamatan di unit kerja, ditemukan masih adanya isu, sebentar Pak, ini tertutup. Masih ditemukannya isu-isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penulis saat ini sebagai guru ahli pertama guru PPKN. Isu-isu tersebut merupakan beberapa kekurangan yang terdapat pada pembelajaran PPKN di MTS Negeri 3 Brebes. Maka dari itu, penulis mencoba memberikan solusi untuk isu yang diangkat, yaitu mengenai kurangnya literasi siswa pada mata pelajaran PPKN. Dengan berdasarkan isu tersebut, maka disusunlah rancangan aktualisasi ini dengan judul meningkatkan literasi siswa pada mata pelajaran PPKN dengan menggunakan media flipbook. Ada beberapa temuan isu yang saya dapatkan di tempat kerja saya, seperti yang pertama yaitu rendahnya literasi siswa pada mata pelajaran PPKN. Yang kedua, kurangnya media edukasi visual untuk menunjang pembelajaran PPKN. Yang ketiga, kurang optimalnya pembelajaran PPKN dalam membentuk karakter siswa. Lalu yang keempat, rendahnya inovasi dalam pembelajaran PPKN. Dan isu yang kelima yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PPKN. Dari temuan isu yang saya dapati, selanjutnya saya analisis isu tersebut menggunakan analisis APKL. Mohon maaf ini terpotong ya Bapak. Dari analisis APKL yang saya lakukan, saya mendapatkan 3 core isu atau 3 isu utama yang selanjutnya saya analisis lagi. Mohon maaf Bapak sebelumnya, bolehkah saya untuk membuka file lain? Boleh, boleh. Terpotong. Boleh, Mbak. Mohon maaf Bapak tadi ada kendala. Baik, saya lanjutkan. Dari beberapa isu yang saya temukan, kemudian saya analisis isu-isu tersebut menggunakan metode APKL, yaitu di mana saya mendapatkan peringkat pertama berupa kurangnya literasi siswa pada mata pelajaran PPKN. Peringkat kedua, kurangnya media visual edukatif untuk menunjang pembelajaran PPKN. Dan peringkat yang ketiga, kurang optimalnya pembelajaran PPKN dalam pembentukan karakter siswa. Peringkat keempat, rendahnya inovasi dalam pembelajaran PPKN. Lalu peringkat kelima, rendahnya motivasi belajar siswa. Dari analisis menggunakan analisis APKL tersebut, kemudian saya lanjutkan karena untuk memahami isu secara utuh perlu dilakukan analisis isu lanjutan pada ketiga isu dengan poin tertinggi, yaitu dengan menggunakan analisis isu dengan menggunakan metode USG. Setelah menggunakan metode USG, dari ketiga isu yang utama tadi, saya mendapatkan isu yang paling utama dari peringkat 1 di sini, yaitu kurangnya literasi siswa pada
mata pelajaran PPKN. Setelah mendapatkan 3 isu utama menggunakan analisis USG tadi, kemudian saya kalau ini saya bisa Pak untuk memasukkan ini. Ya, baik Bapak. Setelah menggunakan analisis USG, kemudian saya lanjutkan isu-isu tersebut untuk mengetahui akar permasalahan dari isu yang saya ambil dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Dari diagram fishbone yang saya dari analisis menggunakan diagram fishbone yang saya lakukan, di mana di situ ada kendala pada men atau manusia, yaitu siswa kurang tertarik membaca buku atau materi pelajaran termasuk yang berkaitan dengan PPKN. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa PPKN membosankan atau tidak menarik, serta lebih kecenderungan hiburan digital daripada teks panjang. Kemudian dari segi metode, untuk metode yaitu karena pertama, metode pembelajaran yang monoton, penilaian yang berorientasi hafalan, kurangnya strategi pembelajaran berbasis literasi. Sedangkan dari segi material, yaitu kurangnya media digital untuk literasi yang menarik, serta ketersediaan buku bacaan PPKN yang terbatas atau kurang menarik. Sedangkan dari milieu atau lingkungan, yaitu berupa rendahnya kebiasaan membaca di rumah, lalu kurangnya kegiatan literasi yang terintegrasi dengan PPKN. Setelah saya mendapatkan akar permasalahan dari isu yang saya ambil, lalu saya berinisiatif untuk memecahkan isu tersebut dengan membuat gagasan pemecahan isu, yaitu dengan membuat rancangan aktualisasi dengan berjudul meningkatkan literasi siswa pada mata pelajaran PPKN dengan menggunakan media flipbook. Dampak negatif yang terjadi apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, yaitu yang pertama, literasi siswa pada mata pelajaran PPKN akan semakin menurun. Yang kedua, penurunan prestasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, kepercayaan masyarakat bisa saja berpotensi menurun. Ada beberapa alternatif kegiatan yang saya lakukan, yang saya akan lakukan dari rencana aktualisasi saya. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu yang pertama, mempersiapkan rancangan aktualisasi dengan melakukan konsultasi kepada mentor terkait judul rancangan aktualisasi saya, yaitu meningkatkan literasi siswa pada mata pelajaran PPKN dengan media flipbook. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat inovasi pembelajaran terhadap siswa dengan menggunakan media flipbook. Lalu yang ketiga, menyiapkan tampilan dan isi yang menarik agar siswa tertarik untuk membaca pada buku digital tersebut. Kegiatan keempat, yaitu pembimbingan dan pendampingan kepada siswa bagaimana cara mengakses dan menggunakan flipbook. Yang kelima, menyusun instrumen penilaian berbasis aspek proses dan produk, aspek proses dan proyek yang mendukung capaian literasi digital dan kompetensi PPKN. Lalu, kegiatan yang keenam, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan flipbook untuk pembelajaran mapel PPKN pada siswa ke depannya. Adapun beberapa rincian dari kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, kegiatan pertama, mempersiapkan rancangan aktualisasi dengan melakukan konsultasi kepada mentor terkait judul rancangan. Tahapan yang saya lakukan, yaitu mengidentifikasi, menentukan isu utama, kemudian mengajukan rancangan aktualisasi saya dan konsultasi serta meminta izin melaksanakan aktualisasi. Output yang saya dapatkan dari kegiatan yang pertama yaitu penetapan rancangan aktualisasi dan izin untuk melaksanakan aktualisasi.
Keterkaitan dengan substansi nilai-nilai ASN yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi tempat kerja saya yaitu kegiatan ini, pada kegiatan mempersiapkan rancangan ini berkontribusi terhadap visi organisasi yaitu terbentuknya peserta didik yang santun, maju, berprestasi, religius, dan terampil atau yang disingkat SMART. Pada kegiatan yang kedua yaitu berupa membuat inovasi pembelajaran terhadap siswa dengan menggunakan media Flipbook. Tahap yang pertama yaitu mengumpulkan informasi secara mendalam dari media sosial maupun rekan sejawat mengenai pembuatan dan penggunaan Flipbook serta keefektifannya untuk meningkatkan literasi siswa dalam pembelajaran. Output yang saya dapatkan dari kegiatan kedua yaitu pengetahuan tentang cara membuat Flipbook dan informasi dan cara untuk menggunakan Flipbook dalam pembelajaran agar efektif. Kemudian keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu kegiatan membuat inovasi pembelajaran terhadap siswa dengan menggunakan Flipbook ini berkontribusi terhadap visi madrasah yaitu terwujudnya peserta didik yang maju berprestasi dan terampil karena mampu mengikuti perkembangan zaman terutama berkaitan dengan literasi digital. Kegiatan yang ketiga, yaitu menyiapkan tampilan dan isi yang menarik agar siswa tertarik untuk membaca pada buku digital tersebut. Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah menentukan daftar materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran dan jenjang siswa. Tahap yang kedua, memasukkan konten yang sesuai berupa ilustrasi, latihan soal, ataupun aktivitas reflektif. Tahapan yang ketiga, yaitu membuat tampilan buku agar lebih menarik untuk dibaca oleh siswa. Lalu yang keempat, menyimpan dan menyiapkan link untuk memudahkan siswa dalam mengakses buku digital tersebut. Output yang saya dapatkan dari kegiatan ketiga, yaitu berupa buku digital Flipbook yang siap diakses oleh peserta didik. Keterkaitan dengan substansi nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi visi misi terhadap organisasi yaitu di mana kegiatan menyiapkan tampilan dan isi yang menarik agar siswa tertarik untuk membaca buku digital tersebut sejalan dengan misi MTS Negeri 3 Brebes nomor 3 yaitu melaksanakan program bimbingan secara efektif sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian, untuk kegiatan yang kelima berupa menyusun instrumen penilaian berbasis aspek proses dan produk proyek yang mendukung capaian literasi digital dan kompetensi PPKN, yaitu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan tujuan proyek, menentukan aspek yang akan dinilai, lalu menggunakan rubrik penilaian untuk mendapatkan nilai akhir. Output yang saya dapatkan dari kegiatan kelima yaitu berupa nilai yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa sehingga dapat menentukan tindak lanjut selanjutnya. Keterkaitan dengan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yaitu di mana kegiatan menyusun instrumen penilaian berbasis aspek proses dan produk ini berkontribusi terhadap visi madrasah, yaitu maju berprestasi, karena dengan adanya penilaian yang objektif, maka akan dapat mengukur kemampuan siswa. Hasilnya dapat digunakan untuk melakukan langkah tindak lanjut, sehingga siswa dapat mencapai target pembelajaran. Kemudian pada kegiatan yang terakhir, kegiatan yang keenam, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan media Flipbook untuk pembelajaran pada mata pelajaran PPKN pada siswa. Tahapan yang pertama, yaitu mengumpulkan data dan temuan utama baik dari hasil pemantauan, dari nilai akhir, maupun dari rubrik penilaian serta angket respon siswa
dalam penggunaan Flipbook untuk pembelajaran PPKN. Yang kemudian selanjutnya, analisis kekuatan dan kelemahan untuk rekomendasi perbaikan ke depan. Output yang saya dapatkan dari kegiatan yang ke-6 ini berupa data hasil pemantauan dan evaluasi penggunaan media Flipbook untuk pembelajaran PPKN pada siswa yang dapat digunakan untuk rekomendasi perbaikan ke depan. Keterkaitan substansi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi visi misi terhadap dengan organisasi yaitu kegiatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Flipbook untuk pembelajaran mapel PPKN pada siswa sejalan dengan visi sekolah, yaitu terbentuknya peserta didik yang maju berprestasi, terampil, serta sejalan dengan misi sekolah nomor 3, yaitu melaksanakan program bimbingan secara efektif, sehingga peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan instansi yang dimiliki peserta didik, kompetensi yang dimiliki peserta didik. Mohon maaf Bapak, ini kembali saya buka untuk rancangan aktualisasi Word saya karena tadi tidak terlihat. Ya, yang selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Saya ingin menampilkan indikator keberhasilan atau kriteria of success untuk indikator keberhasilan, yaitu ada beberapa aspek yang saya nilai. Yang pertama, keterlibatan siswa. Parameter keberhasilannya, siswa aktif menggunakan media Flipbook dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilannya, lebih dari atau sama dengan 80% siswa mengakses Flipbook secara mandiri, siswa mengerjakan tugas atau aktivitas dari Flipbook. Aspek yang dinilai yang kedua, peningkatan literasi. Parameter keberhasilannya terjadi peningkatan tingkat literasi siswa setelah penggunaan Flipbook. Indikator keberhasilannya lebih dari atau sama dengan 80% siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan menyimpulkan isi materi. Aspek yang ketiga, yang dinilai yang ketiga, yaitu pemahaman materi PPKN. Parameter keberhasilannya, siswa mampu memahami dan menjelaskan isi materi PPKN dengan lebih baik. Nilai indikator keberhasilan yaitu dari nilai tugas atau kuis materi PPKN yang meningkat, di mana siswa mencapai KKTP lebih besar atau sama dengan dari 80% pada materi yang diajarkan dengan Flipbook. Kemudian aspek yang keempat yaitu tentang tanggapan siswa. Parameter keberhasilannya, siswa memberikan respon positif terhadap penggunaan media Flipbook. Indikator keberhasilannya, siswa menyatakan media Flipbook membantu mereka belajar, di mana ada angket yang akan saya berikan dan hasil angket kepuasan menunjukkan skor rata-rata lebih besar atau sama dengan 80%. Aktivitas yang aspek yang dinilai yang kelima yaitu dari aktivitas kelas. Parameter keberhasilannya yaitu terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam diskusi dan kegiatan literasi. Indikator keberhasilannya yaitu jumlah siswa yang aktif berdiskusi meningkat minimal 10%. Siswa mampu menyampaikan ide atau pendapat secara tertulis dan lisan. Itu saja. Terima kasih untuk seminar rancangan aktualisasi dari saya. Mohon masukan dan arahan dari Bapak penguji, Bapak mentor maupun Bapak Dr. Mutadi selaku coach. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitriani yang telah menyampaikan paparan dalam seminar kali ini.
Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Pak H. Mukotip untuk melakukan pengujian terhadap apa yang telah dipresentasikan oleh Mbak Fitriani terkait tulisan rancangan aktualisasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Haji Mutadi, Mbak Fitriani, dan juga Bapak Firdaus, Kepala MTS Negeri Brebes. Mbak Fitriani, rancangan jenengan itu adalah problem nasional ya tentang anak-anak kita yang kurang literasi siswa. Adanya problem intoleransi yang sekarang didengungkan oleh Pak Menteri Agama yang menjadi pembicaraan setiap beliau hadir, cendekiawan juga masih berbicara tentang moderasi, toleransi, dan sebagainya. Sekarang adanya problem yang jenengan hadapi dan mungkin kita hadapi adalah kurangnya literasi siswa pada anak didik tentang PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia ini melalui yaitu media apa Mbak? Flipbook. Nah, saya lebih tahu dan lebih ingin tahu sebenarnya yang di dalam pemikiran Mbak Fitriani apa sebenarnya kelebihan keuntungan Flipbook dan tentu di antara keuntungan ada kerugian di dalam rangka untuk penerapan dan media pembelajaran di PPKN. Yang pertanyaan saya keuntungan Flipbook dan kerugian Flipbook apa yang jenengan ketahui? Baik Bapak, terima kasih. Untuk keuntungan dari menggunakan Flipbook adalah di mana siswa bisa membaca materi yang saya berikan dimanapun dan kapanpun, karena itu adalah buku digital yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Tentu akan menjadi lebih ringkas. Dan Flipbook bisa disusun dengan susunan yang menarik dari segi sampul maupun isi di dalamnya. Sehingga menurut saya itu adalah kelebihan dari menggunakan media Flipbook untuk siswa. Untuk kelemahan dari penggunaan media Flipbook, saya rasa kelemahannya berupa tidak semua siswa, karena saya di MTS, tidak semua siswa memegang smartphone atau HP untuk bisa mengakses buku digital tersebut. Namun saya rasa itu kelemahan yang bisa diatasi karena walaupun siswa tidak memiliki media, tidak memiliki alat untuk mengakses Flipbook, tetapi orang tua di rumah pasti memiliki HP untuk bisa mengakses Flipbook yang nantinya guru berikan melalui link tersebut. Saya rasa itu di kelemahannya, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fitriani. Tentu kita menyadari bahwa semua media di dalam rangka untuk optimalisasi pembelajaran kita. Namun perlu kami berikan catatan ya Mbak Flipbook karena setiap madrasah sanawiyah, apalagi di Brebes, di Gunung Kidul juga, di Demak juga saya aslinya Demak. Kalau berbicara tentang Flipbook itu memang ada keuntungan yang sebagaimana disampaikan Mbak Fitriani. Mungkin tampilannya menarik ya, aksesnya mudah, kemudian materialnya lebih kaya. Tentu ini diharapkan mendukung pembelajaran kita. Tapi yang perlu diperhatikan juga, apalagi masa-masa anak-anak sekarang resistensinya tinggi di dalam media, itu jangan-jangan nanti ketergantungan dengan teknologi sehingga tidak kenal lagi dengan gurunya. Sementara kita waktu kecil diajari oleh kiai-kiai di dalam proses belajar mengajar itu di dalam taklim kan takain wa kirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsati ustadin wa tulu yamanin dan sebagainya. Jadi ada interaksi-interaksi antara guru murid itu harus diimbangi, jangan sampai terdorong dengan melalui teknologi yang sekarang ini mau tidak mau kita harus melakukan itu. Dan saya kira kegiatan yang melalui media Flipbook ini ya tidak semuanya pelajaran bisa cocok untuk melakukan Flipbook, tidak semuanya. Misalnya seperti hal-hal yang bersifat praktek. Bagaimana anak-anak praktek untuk sholat dengan baik, kemudian wudhu dengan sempurna. Ini kan tidak harus Flipbook. Ini lebih baik dengan konvensional satu saat. Tapi saya tidak menafikan karena ini media Flipbook itu kebutuhan di zaman modern, saya kira harus dilakukan. Baik, yang kedua kalinya pertanyaan saya, sebagaimana yang saya tanya dengan teman-teman yang lainnya, karena
Anda baru melakukan rancangan aktualisasi diri sehingga nanti pulang di MTS Brebes jenengan akan melakukan kegiatan ini. Nah, tujuan yang Anda lakukan ini apa tujuan secara konkret? Tujuan pendek, menengah, dan panjangnya. Nah, silakan. Baik, Bapak. Saya rasa untuk tujuan jangka pendeknya adalah yang pertama, memperkenalkan media Flipbook dalam pembelajaran. Untuk tujuan jangka menengahnya yaitu meningkatkan literasi siswa melalui Flipbook tersebut. Lalu tujuan jangka panjangnya yaitu membiasakan siswa terhadap Flipbook. Lalu apa yang saya sampaikan di dalam Flipbook bisa siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya dalam mata pelajaran PPKN. Harapan saya dalam jangka panjangnya karena mereka tertarik untuk membaca melalui Flipbook sehingga mereka bisa memahami materi, memahami apa yang saya sampaikan karena pendidikan kewarganegaraan itu terkait moral, jadi agar bisa diaplikasikan. Kalau mereka sudah mau memahami materi yang ada di Flipbook, karena mereka sudah mudah dalam mengaksesnya, maka jangka panjangnya mereka bisa mengaplikasikan dalam kesehariannya. Begitu, Bapak. Oke, Mbak Fitriani. Saya ingin tahu ya, ini kan anak-anak kita berbicara di lapangan ya tentang PPKN ini. Memang PPKN dulu ada semacam hafalan ya, waktu kami juga kecil, ikut lomba Jepano, cerdas cermat, P4 dan sebagainya. Sekarang bagaimana anak-anak itu menegakkan diri supaya yang namanya PPKN itu kan mempunyai tujuan ya bagaimana kurikulum kita, yaitu membuat anak-anak kita cerdas, membuat anak-anak kita terampil, melakukan apa sifat-sifat karakteristik nilai-nilai Pancasila. Kalimat-kalimat ini yang menjadikan hal yang terfokus di dalam mendidik anak-anak kita. Aspek yang kita inginkan adalah sikap nasionalisme anak-anak kita. Selama ini kan Mbak Fitriani sebagai guru ya mempunyai interaksi langsung kepada anak-anak kita. Sebenarnya apa yang terjadi tentang nasionalisme anak-anak apa semakin melemah apalagi sekarang itu mau merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80, apa anak-anak sudah tidak kenal lagi dengan perjuangan orang tua dulu atau situasi seperti apa yang mungkin saya lebih tahu sehingga apakah program jenengan itu lebih cocok atau tidak, tentu Bu Guru tahu tentang kondisi anak-anak di minimal di MTS Brebes 3 ini. Silakan, Baik, Pak. Pak. Di awal saya menemukan isu tentang kurangnya literasi ini juga dari gambaran ketika saya di sini. Jadi ketika saya berhadapan dengan beberapa siswa di awal-awal, saya melihat ketika ketika jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak dan Ibu semuanya berdiri dan mendengarkan lagu Indonesia Raya, tetapi anak-anak sebagian banyak tetap membeli jajan dan lain sebagainya. Saya rasa untuk nasionalisme mereka masih bisa dikatakan kurang. Lalu kemudian di dalam pembelajaran PPKN di setiap hari saya, untuk tingkat kelas 7, banyak beberapa tidak hafal Pancasila, tidak tahu teks proklamasi. Jadi untuk sejarah Indonesia mereka masih kurang. Itulah mengapa saya mengambil judul rancangan aktualisasi ini yaitu meningkatkan literasi dengan menggunakan media Flipbook karena dengan metode pembelajaran yang monoton seperti menggunakan LKS atau buku-buku, saya rasa kurang maksimal. Begitu, Bapak. Oke. Baik, untuk mendukung rancangan aktualisasi jenengan di samping Pak Kepala Madrasah, siapa yang nanti jenengan buat tim biar sukses dan lancar dan menyasar sesuai dengan tujuan Anda? Mungkin dengan tim, dengan rekan sejawat untuk saya berbagi ide mengenai pembuatan Flipbook, serta dengan wali kelas untuk
saya bisa mengetahui bagaimana tingkat perkembangan siswa. Seperti itu, Bapak. Oke, baik, baik. Sekali lagi yang terakhir, Mbak, tentang tujuan dan manfaat. Jadi tujuan tadi sudah disampaikan secara jangka pendeknya ini, panjangnya ini. Sebenarnya hasil dari rancangan aktualisasi nanti bermanfaat untuk siapa? Artinya bermanfaat secara internal itu siapa? Yang secara eksternal dari rancangan aksi aktualisasi jenengan itu siapa? Kalau manfaat secara internal, bermanfaat untuk siswa, saya pribadi sebagai guru PPKN dan rekan-rekan sesama guru PPKN, untuk manfaat eksternalnya, untuk perbaikan dalam pembelajaran PPKN, gitu Bapak. Oke, saya kembalikan Pak Dr. Haji Mutadi. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Penguji, Pak Hamukotip. Nah, selanjutnya saya mohon dengan hormat Bapak Mentor, Pak Firdaus dari Kepala MTSN 3 Brebes. Kami persilahkan. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar Pak Firdaus. Masih belum terdengar Bapak suaranya. Apakah belum di mute? Masih belum terdengar Pak. Mentor Pak Firdaus, mungkin ada yang terputus, Pak. Belum terdengar Pak. Tes, Pak Firdaus. Gimana? Cukup saja ya? Tidak apa-apa ya? Mohon Pak maaf Firdaus tidak Bapak, terdengar? mungkin ada kendala di Bapak Ya, apa? kendala di mic-nya ya itu Di ya. mic mungkin Pak. Oke ya, begitu aja. Cukup ya Pak Hamukotip ya, saya pikir ya. Cukup Bapak, cukup. Lanjut Oke, saja terima yang kasih. lainnya. Saya ucapkan selamat untuk Mbak Fitriani. Oke, Terima semoga ada kasih manfaat dan Bapak. barokahnya untuk perubahan di madrasah menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Terima Sekian kasih dulu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Mas Waalaikumsalam. Sahrul dimasukkan peserta baru dan beserta mentornya. Terima kasih. Bu Dwi, silakan. Nanti jangan lupa direkod. Iya. Untuk Bu Fitri Mbak di Fitri sama Pak Firdaus bisa keluar ya. logout dari breakout room-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin live nggih Pak.